Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Para Alter Egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 26. Di awal video ini, beberapa jam kemudian, si nenek yang sedang membersihkan halaman rumahnya bekas kekacauan para preman sebelumnya pun dikejutkan ketika melihat Harley dan Luang yang kembali dengan membawa beberapa kotak peti. Sehingga si nenek pun segera membentikan bersih-bersihnya, bertanya, kotak peti apakah yang dibawanya itu? Sembari terus mendekat ke arahnya, Harley pun tersenyum memberitahunya jika peti-peti yang dibawanya ini berisikan alkohol dan daging untuknya. Dan dengan sebanyak ini, apakah sudah cukup untuk neneknya makan dan tetap sehat? Melihat tingkahnya yang seperti itu, si nenek pun teringat kembali dengan putra tercintanya, di mana kalau putranya masih hidup, mereka pasti akan seumuran dengan Harley. Oleh karena itu, meskipun si nenek merasa senang, ia tak bisa menunjukkan perasaannya begitu saja dengan mengatakan, apa Harley serius membawakannya daging? Karena di umurnya yang sekarang ini, ia bahkan hampir tak bisa mengunyahnya. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Harley merasa kecewa. Mungkinkah si nenek tak akan makan dagingnya? Meskipun begitu, si nenek segera mengiyakannya. Ia mungkin akan mencobanya sedikit karena Harley telah repot-repot membawakannya ke sana. Saat kemudian, di saat si nenek yang katanya akan mencoba memakan dagingnya sedikit, Harley yang melihatnya pun hanya bisa tersenyum canggung. Karena meski ia tahu kalau wanita dari selatan punya nafsu makan yang besar, tapi tetap saja si nenek benar-benar menghabiskan semua dagingnya. Kemudian, tanpa tahu jika Harley memikirkan perkataan si nenek yang sebelumnya, yang hanya akan mencoba memakan sedikit dagingnya tapi malah menghabiskan semuanya, si nenek yang merasa perutnya telah kenyang pun segera mengajak Harley untuk segera mengukir tandanya. Di mana setelah menyiapkan alat-alatnya, si nenek yang memanaskan jarumnya pun di depannya Harley yang terbaring di sebuah kasur bertanya, apakah Harley sudah menyiapkan mentalnya atau belum? Karena prosesnya akan sangatlah menyakitkan. Dengan penuh percaya diri, Harley pun tersenyum mintanya untuk jangan mengkhawatirkannya, karena ia sudah biasa dengan prosedur seperti ini. Akan tetapi, karena si nenek tak bisa percayainya, si nenek pun menyumpal mulut Harley dengan sebuah boneka yang harusnya digigit oleh putranya saat tandanya diukir. Dengan begitu, karena jarumnya sudah siap, si nenek pun langsung mulai proses pengukirannya. Akan tetapi, tepat di saat si nenek akan menusukkan jarumnya malah patah karena tak mampu menembus kerasnya kulit Harley. Yang itu membuat si nenek sekaligus Luang yang melihatnya terkejut. Meskipun begitu, si nenek tak mungkin menghentikan prosesnya karena ia akan memastikan daging yang ia makan terbayarkan. Seketika itu juga, si nenek pun mengarahkan seluruh tenaganya sembari mengatakan, saatnya memperlihatkan kepadanya apa yang bisa dilakukan oleh seorang kepala dukun suku terkemuka sepertinya. Tepat setelah mengatakan itu, proses pengukirannya pun berjalan dengan lancar, di mana Harley telah memenuhi syarat dan memperoleh pencerahan yang buatnya mendapatkan skill baru bernama Kelko Style Combat Symbol. Dengan simbol saat ini masih adalah pendekar yang agung. Tentu saja, hal itu membuat Harley merasa takjub karena tanda ini jauh lebih efisien dibandingkan peningkatan dengan bio aura. Di level ini, bahkan tanpa physical motion, ia mungkin bisa menghabisi ekor ogre dengan tangan kosong. Namun, di saat Harley kegirangan akan hal itu, ia dikejutkan ketika melihat si nenek yang jatuh lemas di sampingnya. Hingga seketika itu juga, Harley mendekat dan bertanya, apakah si nenek baik-baik saja? Si nenek pun tersenyum memberitahunya agar jangan mengkhawatirkannya, karena sudah lama sejak ia terakhir kali mengeluarkan tenaga sebanyak itu. Ia hanya kelelahan dan akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Mendengar perkataannya, Harley pun segera melirik ke arah Luang di sampingnya, karena ada tugas yang harus mereka berdua lakukan. Dan tugas itu adalah mereka berdua harus membawakan lebih banyak daging ke sana agar si nenek tak kesakitan kalau ia ingin menyelesaikan pengukiran tanda lainnya. Tentu saja, tingkah Harley yang seperti itu membuat si neneknya mengumpatinya bajingan keras di kepala dalam hati. Apakah Harley tak akan membiarkannya beristirahat? Sementara itu, di salah satu ruangan perawatan kuil Suci Agung Roselia, nampak saintas Riestar yang terus berdoa di samping kasur Heinlein.
Sehingga Kardinal Pion yang datang berkunjung ingin melihat kondisi Henlit pun bertanya, apakah Saint Sylvester masih terus berdoa untuknya? Karena kalau Saint terus seperti ini, tubuhnya akan kelelahan yang buatnya harus segera beristirahat. Saint Sylvester pun mengerti kekhawatirannya, tentu mengiyakannya. Tetapi hatinya tak akan membiarkannya untuk beristirahat. Ia masih tak bisa melupakan pandangan terakhirnya saat Henlit berdiri melawan sang Immortal King dan tak pernah mundur sampai akhir. Mendengar hal itu, Kardinal Pion yang juga merasakan hal yang sama ikut membenarkannya, karena rasanya mereka seperti menyaksikan pahlawan yang baru. Namun di saat Saint Sylvester membayangkan bagaimana jadinya jika Henlit jadi pahlawan yang baru, tiba-tiba saja Henlit terbangun sembari mengatakan jika mereka berdua terlalu memujinya. Meskipun begitu, karena mereka tak menduga jika Henlit akan terbangun, Saint Sylvester pun yang begitu khawatir segera bertanya padanya, apakah ada yang sakit di tubuhnya. Namun, di saat Henlit memberitahunya jika tubuhnya terasa baik-baik saja berkat perawatan sang saintes, tiba-tiba saja Saint Sylvester menggenggam tangannya sembari mengatakan jika sekarang mereka akan menobatkannya sebagai pemenang dari pasukan Satria Suci, atau lebih tepatnya sebagai pahlawan Otorika. Tentu saja, hal itu membuat Sung Yun yang mengendalikan tubuh Henlit kegirangan bukan main. Karena akhirnya ia bisa mengatakan jika pahlawan dan Raja Iblis telah resmi memerankan peran utamanya, sehingga ia ingin bersulang dengan Hans sang pemeran utama Raja Iblis. Di saat yang sama, Hans yang saat ini ada di bumi juga tak bisa menyembunyikan kegirangannya sampai ia terkekeh di sebuah atap bangunan. Karena sekarang, setelah pahlawan terlahir, ia rasa sudah saatnya ia memenuhi tugas sebagai Raja Iblis. Dengan kekuatan Contagious Mystery Magic yang telah ia kuasai dengan sempurna, akan ia sebarkan kegelapan lebih jauh lagi dari sebelumnya. Terlebih, sekarang Hans melihatnya dengan jelas, jejak busuk dari para pembuat dosa yang membuatnya ingin segera menyeret mereka semua ke neraka. Beberapa saat kemudian setelah Hans memulai aksinya, sebuah rumah sakit di kota itu pun riuh menerima korban yang terus berdatangan. Bahkan karena mereka semua bisa menebak jika para korban ini adalah ulah dari Topeng Hahu, Detektif Park Han-chul pun dipanggil ke rumah sakit tersebut, di mana setelah menunggu pemeriksaan seorang korban oleh seorang penyihir hitam yang diutus oleh Biro Manajemen Kemampuan bernama Han Song-jin, Detektif Park Han-chul bertanya padanya, apakah Seong-jin tahu apa yang sedang terjadi? Seong-jin yang telah meriksa sebentar korbannya pun menjelaskan, ada satu hal yang pasti, yaitu para korban terlibat dengan seseorang yang sangat berbahaya. Satu langkah salah dan korban akan mati. Karena sihir hitam murni selevel ini ada di luar pemahaman manusia. Tubuh korban ini sederhananya sekarang hanyalah cangkang yang kosong. Ia bahkan bisa bertaruh jika jiwa mereka sudah diperbudak. Tetapi kalau sampai ia terperangkap oleh monster seperti ini, ia akan mengambil pilihan mati tanpa pikir dua kali. Tentu saja kalimat terakhirnya sama kita membantu penyelidikan Detektif Park Han-chul. Bagaimana bisa seseorang yang disebut sebagai penyihir hitam terbaik di Korea malah memilih pilihan seperti itu? Meskipun begitu, Seong-jin menegaskan ia jauh dari level itu dan mempunyai penyihir hitam sekaliber musuhnya itu adalah hal yang mustahil. Tetapi Detektif Park Han-chul bilang jika pelakunya adalah si Topeng Hahu. Seong-jin yang penasaran pun berniat untuk melihat kutukannya lebih dekat. Namun baru saja Seong-jin melakukannya, ia dikejutkan ketika ia merasakan ada sesuatu yang menatapnya dari kutukan tersebut, yang buatnya segera tersentak dan jatuh seketika. Perjalanannya pun diakhiri dengan, tentu saja, Seong-jin yang seperti itu juga membuat Detektif Park Han-chul terkejut dan segera menanyainya, apa yang terjadi? Apa Seong-jin tahu sesuatu? Dengan tubuhnya yang gemetaran ketakutan sampai napas tersengal-sengal, Seong-jin pun memberitahu Detektif Park Han-chul jika ia rasa ia harus mati sekarang juga karena bajingan Topeng Hahu itu melihatnya dari kutukan tersebut.